Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat melelang proyek pengadaan kalender sejumlah Rp955 juta dari anggaran APBN 2022. Tender diberi nama pencetakan kalender DPR RI dengan kode 739087. Tender tersebut dibuat pada 23 Agustus 2022. Tahap tender saat ini adalah pengumuman pasca kualifikasi. Tender ini berada pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR. Nilai pagu paket sejumlah Rp955.737.000. Nilai HPS paket sejumlah Rp901.875.000. Tertulis dalam situs LPSE DPR, kontrak tersebut berjenis lump sum atau dibayarkan sekaligus. Adapun lokasi pekerjaan berada di gedung DPR RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Proyek ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Peneliti Formapi Lusius Karus meminta proyek kalender ini untuk dihentikan atau dikurangi anggarannya. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai lelang proyek pengadaan kalender sejumlah Rp955 juta oleh DPR, langsung saja kita sudah terhubung ini bersama Bang Lusius Karus, peneliti Formapi. Selamat sore Bang Lusius. Selamat sore Mbak April. Bang Lusius, ini kenapa Formapi mengkritik untuk menghentikan saja proyek kalender, bahkan kalaupun tidak bisa dihentikan dikurangi begitu? Berapa kalau dikurangi anggarannya, kira-kira yang pantas? Saya kira sih pertama soal urgensi dulu gitu ya. Apakah di era sekarang ini orang-orang anggota DPR itu masih membutuhkan kemudian kalender dalam ukuran atau dalam dari bahan kertas gitu ya, dengan kalender foto-foto fisik mereka begitu ya? Betul, dengan foto-foto mereka yang akan warawiri di halaman, dari satu halaman ke halaman berikutnya gitu ya. Ini bagi saya sih melawan semangat DPR yang menyebut diri mereka mau menjadi parlemen modern. Okay. Ya. Parlemen modern mestinya kemudian pertama-tama bisa ditunjukkan dengan ketersediaan DPR untuk kemudian beradaptasi gitu ya dengan perkembangan zaman. Dan saya kira kalender itu sudah sangat mudah untuk diakses di perangkat ponsel pintar gitu ya. Sesuatu yang kemudian membuat saya bertanya-tanya apakah DPR kemudian sudah cukup siap gitu mentalnya untuk kemudian beradaptasi dari parlemen kuno gitu ya yang selama ini mungkin menandai DPR ke parlemen modern, karena saya sangat tidak yakin dunia sekarang itu sudah semakin mendorong paperless ya, mengurangi penggunaan kertas. Okay. Karena penggunaan kertas itu merusak atau ya hutan gitu ya, dari sana sumbernya gitu. Lalu ada banyak kemudian perangkat yang dengan mudah bisa diakses gitu ya di tangan anggota DPR sendiri untuk menggunakan atau mengganti fungsi kalender. Ya, jadi saya kira dari itu saja kemudian rencana pengadaan kalender hingga hampir 1 miliar ini perlu atau patut dipertanyakan ya. Yang kedua, walaupun DPR mengatakan bahwa Formapi itu selalu mengulang-ulang alasan yang sama demi kepentingan rakyat ya. Saya kira sih lalu apa gitu di atas kepentingan rakyat kalau bicara soal DPR, karena mestinya kemudian itulah yang menjadi target prioritas DPR gitu ya. Bagaimana kemudian kepentingan rakyat bisa dipastikan oleh DPR, dijamin oleh pemerintah gitu ya. Dan setiap anggaran yang kemudian digunakan oleh DPR itu berasal dari dana APBN. Semakin mereka kemudian menggunakan dana anggaran yang besar, semakin kemudian jatah untuk rakyat itu berkurang. Dan kita tahu sendiri, DPR sendiri mestinya tahu target ekonomi pemerintah. Walaupun sangat optimis di 2023, tapi kita tahu di depan mata ada rencana untuk menaikkan BBM. Ya. Itu artinya ekonomi kita itu tidak sedang baik-baik. Rakyat kemudian harus berhadapan dengan kebijakan kenaikan BBM yang pasti akan banyak dampak lanjutannya ke kehidupan perekonomian rakyat. Baik. Karena itu saya kira sebagai wakil rakyat, lembaga DPR kemudian mestinya harus punya tanggung jawab moral untuk memastikan diri mereka sendiri bisa menunjukkan kepada publik kepedulian akan situasi rakyat yang ekonominya tidak sedang baik-baik. Kenapa kemudian penting untuk menunjukkan di proyek pengadaan kalender ini bagaimana DPR bisa peduli dengan rakyat dengan misalnya mendorong pembuatan kalender yang sederhana gitu ya. Tidak perlu kemudian kalender itu dipenuhi dengan foto anggota DPR dalam jumlah yang sangat banyak halamannya. Ya cukup mungkin satu kalender meja, satu lembar gitu ya, demi menekan harga gitu ya. Jadi saya kira sih
Saya nggak bisa Baik. mungkin menyebut harga yang paling tepat, tapi yang jelas 1 M itu sangat besar untuk kemudian kebutuhan pengadaan kalender dengan tingkat penggunaan yang sangat minim. Oke, baik Bang Lusius. Ini Sekjen DPR sudah menjawab gitu ya melalui Betul. situs sindonews.com dari Indra Iskandar menjawab kalau Formapi tahu tidak sih kalau harga satu kalendernya HPS-nya itu hanya 27.000. Jadi kalau dilelang pasti bisa lebih rendah lagi. Apakah harga ini menurut Bang Lusius masih terlalu tinggi? Saya kira terlalu tinggi gitu Hmm. ya. Itu masih harga yang cukup tinggi untuk kebutuhan satu kalender yang di terminal kita bisa dapatkan dengan harga 1.500 sampai 10.000 gitu ya. Jadi kalau DPR mulai menyebut harga per kalender itu, saya kira sih dia harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa di luar sana ada begitu banyak kalender dengan tampilan bagus, harganya sangat rendah dibandingkan dengan harga yang ditunjukkan oleh DPR. Tapi bukan itu saja poin pentingnya. Saya kira kalau dia mengkritik Formapi selalu mengkritik dengan alasan yang sama, Hmm. itu karena peran dan fungsi DPR juga tidak pernah berubah. Dan kritik Formapi mengacu pada peran dan fungsi DPR itu, ya. Sebagai wakil rakyat, rakyatlah yang kemudian jadi target penting Ya. semua kebijakan dari DPR, ya. Dan kalau itu kemudian bertentangan dengan kepentingan rakyat, itu artinya perlu dikritik. Hmm. Kenapa kemudian anggaran besar untuk pengadaan kalender itu harus dikritik? Karena di sisi yang lain ada kebutuhan rakyat yang masih terus kemudian harus dipenuhi oleh negara dan ekonomi kita sedang tidak bisa memenuhi semua. Kenapa kemudian DPR harus menunjukkan bahwa mereka peduli dengan melakukan penghematan untuk hal-hal yang tidak sangat mendesak diadakan, termasuk kalender ini, ya. Baik, kalau alasannya karena memang anggaran ini sudah ada dari tahun ke tahun begitu, apakah mungkin bisa ditiadakan atau dikurangi begitu Bang Lusius? Saya kira si Indra Iskandar Sekjen DPR itu tahu betul bahwa alasan yang sama juga dia pernah sampaikan saat publik menolak anggaran pengadaan gorden di ruang anggota Oke. DPR gitu ya. Dia mengatakan bahwa anggarannya itu atau kebutuhan akan gorden itu sudah muncul sejak tahun 2014 lalu, sudah sangat lama. Bahkan alasan itu pun tidak cukup untuk menolak tuntutan publik agar pengadaan gorden itu dihentikan, ya. Jadi tidak cuma karena itu sudah direncanakan, sudah ada dalam anggaran, lalu DPR merasa itu harus diadakan. Fakta bahwa banyak proyek DPR yang kemudian karena desakan publik akhirnya dihentikan, sekalipun mereka selalu mengatakan bahwa mereka perlu itu. Gitu. Baik, kalau bicara perlu atau tidaknya kalender ini untuk dicetak begitu. Sebenarnya kita sudah masuk ke dunia digital yang seharusnya bisa mengakses Betul. kalender dari perangkat digital begitu ya Bang Betul. Lusius. Tapi apakah menurut Anda perlu juga kalender ini menjadi suatu ya seperti merchandise begitu dari DPR untuk menunjukkan atau mungkin jadi sarana ya menunjukkan aktivitas DPR selama setahun itu apa saja begitu bisa saja kan Bang Kan Lusius? tidak cukup, 575 anggota itu Hmm. akan diwakilkan dalam 12, katakanlah per 1 bulan itu 1 halaman gitu ya. Dan tidak cukup pasti akan menampung kegiatan DPR selama setahun. Lalu muka siapa yang kemudian paling representatif Hmm. kemudian tampil di halaman kalender-kalender itu. Jadi saya kira sih untuk urusan itu pun ada instrumen lain yang bisa digunakan oleh DPR untuk berkampanye, untuk menunjukkan kepada publik apa yang mereka kerjakan. Tapi paling penting emang ada yang mereka kerjakan yang luar biasa. Kan itu soalnya. Jangan sampai kemudian kalender itu justru menjajakan informasi-informasi yang terkesan hanya pencitraan semata. Faktanya kinerja mereka masih saja jeblok sampai saat ini. Baik, sebagai Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ini Bang Lusius tidak hanya mengkritik tapi juga bisa memberi saran. Ada saran kepada DPR jikalau kalender ini sudah bukan saatnya lagi digunakan, bisa beralih ke apa dan seperti apa yang lebih bermanfaat begitu, Bang Lusius? Betul, saya kira pertama ada tuntutan DPR memperbaiki citra mereka di hadapan publik, ya, dan mungkin melalui kalender ini, proyek pengadaan kalender ini mereka bisa tunjukkan itu, gitu ya. Ada semangat untuk peduli pada situasi dan kondisi rakyat dengan misalnya mengumumkan ke publik bahwa untuk tahun ini mereka akan membuat kalender yang sangat sederhana dengan 1 halaman misalnya, ya, untuk kalender dinding dan satu lembar juga untuk kalender duduk, ya. Lalu katakan itu bahwa itu dilakukan DPR karena peduli pada situasi dan situasi perekonomian rakyat. Yang pertama, yang kedua, saya kira seperti yang kita katakan tadi, dunia semakin maju, ya. DPR juga tidak akan duduk di ruang kerjanya sampai 24 jam sehari.
dia lebih banyak kemudian bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, karena itu kebutuhan akan adanya kalender itu sudah dijawab oleh Google gitu ya, oleh dunia digital dengan menyediakan kalender digital. Bahkan lebih adaptif gitu ya, mereka kemudian bisa mengisi agenda mereka, lalu memberitahu, lalu mencentang misalnya supaya ada notifikasi tiap agenda itu dilakukan. Jadi ada banyak hal yang kemudian sudah dibantu atau ditolong oleh kemajuan teknologi, termasuk kalender ini. Dan karena seiring dengan tuntutan untuk mengurangi penggunaan kertas, karena kertas itu mahal, kertas itu juga merusak hutan. Jadi saya pikir sudah saatnya misalnya DPR membuat kebijakan supaya kalender itu mengandalkan digital saja. Kalau anggota DPR merasa penting agar kamarnya misalnya dipenuhi oleh kalender kertas gitu, ya bisa cetak sendiri aja, nggak perlu kemudian memakan uang negara. Gaji mereka berapa sih untuk membuat satu kalender gitu? Oke, Bang Lusius terakhir ini respon atau komen dari Pak Sekjen DPR begitu terkait kenapa Formapi selalu mengkritik apa yang dikeluarkan oleh program yang dikeluarkan oleh DPR. Gini, kapan kritik positifnya muncul begitu? Respon Anda seperti apa? Sebenarnya sering sekali kritik positif juga kita ungkapkan. Cuman kan kita tahu betul bahwa yang positif itu tidak menarik untuk kemudian diberitakan berhari-hari, ya. Dan kalau positif itu memang sudah seharusnya, karena DPR dibiayai oleh negara untuk bekerja, jadi sudah seharusnya mereka memang menghasilkan sesuatu. Jadi tidak perlu dikatakan memang itu sudah seharusnya untuk dilakukan oleh DPR. Kenapa kemudian yang muncul selalu kritik yang negatif? Karena itu yang menuntut perubahan dari DPR. Ya. Dan karena DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, maka rakyat selalu punya tanggung jawab untuk mengingatkan DPR pada setiap kebijakan mereka. Jadi Indra Iskandar itu jangan merasa kaget jika kemudian Formapi selalu mengkritik gitu ya, karena saya kira memang itu sudah nyawanya DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Memang mereka sangat tergantung pada apa yang kemudian dipikirkan oleh rakyat, ya. Baik, karena sekali lagi kritikan bukan tanda benci ya Bang Lusius, karena justru perhatian ya kepada DPR. Baik Bang Lusius Karus, semoga ini didengar ya oleh anggota DPR dan bisa menjadi evaluasi untuk bisa membuat anggaran yang lebih masuk akal lagi dan mungkin bisa mengalokasikan lagi ke dana lain mungkin yang tadi disarankan oleh Bang Lusius Karus. Terima kasih banyak Bang Lusius sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore. Salam sehat.